warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurullah Baharudin selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Yuniati selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Rahimah SPDSD, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Aidin Rahmawati, SPD dari SD Negeri 2 Krasa, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Selamat siang Bu Aidin. Selamat siang Bu Rahimah. Bagaimana Bu Aidin kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Bagaimana dengan Bu Rahimah? Alhamdulillah kabar saya juga sangat baik Bu Aidin. Iya Bu Aidin, 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Aidin bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada Bu Aidin. Untuk itu Bu Aidin menyetujui dan saya ucapkan banyak terima kasih Ibu. Dalam supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahap yang akan kita lalui. Tahap pertama yaitu pra-observasi, tahap yang kedua observasi, dan tahap yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui kompetensi yang Ibu Aidin miliki, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi sosial. Nah, tahap awal yang kita lakukan adalah supervisi akademik pra-observasi. Tujuannya dalam kegiatan ini saya ingin mengetahui seberapa persiapan yang Bu Aidin lakukan dalam menghadapi observasi besok, Ibu. Ya. Nah, sebelumnya itu kira-kira apa yang ingin Bu Aidin capai dari percakapan kita kali ini, Bu? Begini Bu Rahimah, tepat sekali sesuai dengan percakapan ini. Saya berharap nantinya akan mendapatkan ide, kemudian juga solusi maupun pemecahan masalah yang akan saya hadapi ketika pembelajaran berlangsung di kelas 2. Oke, terima kasih Ibu Aidin. Berarti Bu Aidin melakukan pembelajaran di kelas 2 yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, ya Bu. Nah, kira-kira besok Bu Aidin ingin mengambil materi apa dan tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Aidin capai? Oh iya Bu, sesuai dengan jadwal yang saya akan mengajar besok itu kebetulan materinya tentang aturan yang ada di rumah, pelajaran PPKN. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi aturan di rumah serta dapat mempraktekannya di rumah dengan bimbingan orang tua. Berarti pada kegiatan pembelajaran besok Bu Aidin akan menyampaikan materi tentang aturan di rumah, ada mata pelajaran PPKN, dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di rumah dan mempraktekannya dengan bimbingan orang tua dan guru, Ibu. Sampai saat ini sih persiapan apa saja yang sudah Ibu Aidin lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat modul ajar, kemudian lembar kerja peserta didik. Nanti juga saya akan menyiapkan PowerPoint yang akan saya tampilkan di depan supaya saya dapat berinteraksi dengan siswa ketika pembelajaran. Juga ada alat peraga yang akan saya gunakan beserta anak-anak nanti ketika pembelajaran Bu. Bagus sekali ya, ternyata Bu Aidin sudah mempersiapkan begitu banyak apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran besok. Nah, dengan persiapan itu kira-kira apa sih area perkembangan yang akan Ibu Aidin capai nanti? Bisa dijelaskan Bu Aidin dengan saya? Baik Bu Rahimah, area perkembangan yang hendak saya harapkan dari pembelajaran itu yang pertama, siswa aktif
dalam pembelajaran. Kemudian siswa juga terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Selain itu juga mengembangkan lingkungan kelas dan juga memfasilitasi peserta didik supaya nyaman dan kondusif dalam pembelajaran. Oh iya, berarti besok area perkembangan yang ingin Bu Aidin capai pertama adalah keaktifan murid ya dalam pembelajaran. Yang kedua, semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, serta Bu Aidin ingin menciptakan lingkungan kegiatan pembelajaran itu bisa memfasilitasi kebutuhan siswa sehingga siswa dapat umpan balik dari kegiatan itu ya Bu. Dari itu semua, apa kira-kira rancangan atau strategi Bu Aidin untuk mencapai itu semua Bu? Ya, baik Bu, rencananya besok itu saya akan menyampaikan persepsi berupa pertanyaan pemantik untuk siswa. Kemudian saya juga akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Selain itu, saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, serta metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Bagus sekali ya, ternyata sangat menarik. Pak Aidin nanti akan melihat kesiapan belajar siswa di awal dengan melakukan persepsi menggunakan pertanyaan pemantik, terus mengelompokkan siswa berdasarkan minat, kesiapan belajar dan gaya belajar mereka, menggunakan model pembelajaran cooperative learning serta metodenya penugasan, tanya jawab dan diskusi. Nah, untuk itu dalam kegiatan itu pasti menyenangkan. Tadi Bu Aidin menyediakan alat peraga ya Bu? Iya. Kira-kira alat peraga yang digunakan apa Bu? Alat peraga yang rencananya saya gunakan untuk pembelajaran minggu depan yaitu berupa bunga norma. Nanti saya akan menyiapkan gambar bunga kepada setiap kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu nanti akan bekerja sama menggambar daun pada bunga tersebut, pada batang bunganya. Kemudian di dalam daun itu nanti anak-anak akan menuliskan aturan-aturan yang mereka laksanakan di rumah. Seperti itu, ya. Jadi kegiatannya akan mengisi sejenis game ya, permainan mengisi aturan di dalam bunga tersebut. Nah, Bu Aidin sudah menyediakan itu alat peraganya Bu? Untuk saat ini belum Bu, tapi rencananya minggu ini akan saya selesaikan supaya bisa saya gunakan ketika pembelajaran minggu depan dan sesuai dengan rencana yang saya buat. Berarti Bu Aidin akan mempersiapkan pokoknya ketika pembelajaran itu berlangsung alat peraga sudah disiapkan. Kira-kira kapan Bu Aidin akan melakukan pembelajaran di kelas Bu? Insya Allah hari Senin minggu depan Bu, saya akan menyampaikan pembelajaran itu dengan pembelajaran PPKN, masuk materinya aturan yang ada di rumah. Berarti minggu depan Bu Aidin siap untuk supervisi akademik. Terima kasih Bu Aidin. Nanti ketika Bu Aidin melakukan pembelajaran di kelas, saya akan ada di kelas Bu Aidin dan saya akan melakukan supervisi kelas, akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bu Aidin lakukan di dalam kelas, dan kita juga nantinya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, atau pasca supervisi akademik. Seperti itu, didampingi dengan pengajar praktek. Oh iya Bu. Iya Bu Aidin, sebelum percakapan ini diakhiri, kira-kira mungkin ada hal lain yang bisa saya bantu untuk mempersiapkan pembelajaran besok Bu Aidin? Oh iya Bu, saya kan udah bikin modul ajarnya, terus LKPD-nya juga. Cuman saya belum menyiapkan rubrik penilaiannya Bu. Mungkin dalam minggu ini nanti saya akan coba membuatnya sendiri. Itu saja sih sepertinya untuk hal-hal yang belum saya persiapkan untuk pembelajaran minggu depan.
Bu Aidin tadi berarti akan membuat alat peraga, terus yang tadi penumpang yang membuat rubrik penilaian. Mohon disiapkan dengan penuh tanggung jawab agar nanti ketika pembelajaran dan kegiatan asesmennya bisa berjalan dengan lancar. Bu Aidin, terima kasih sekali atas waktu yang disediakan, sudah berbincang-bincang di kegiatan praobservasi. Sampai jumpa pada kegiatan observasi nanti di Senin depan ya Bu Aidin. Ya Bu. Baik Bu Rahimah, terima kasih juga Bu Rahimah. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik dan ini saya juga nanti dapat memperoleh solusi maupun penyelesaian masalah yang akan saya hadapi selama pembelajaran tersebut. Begitu aja. Terima kasih Bu Aidin. Demikian percakapan pada siang hari ini praobservasi. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas pada percakapan pasca observasi. Saya Rahimah mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar kalian ini muridku? Hari ini ada yang masuk? Siapa? Iya. Sakit. Lagi sakit katanya. Oke, hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila tentang aturan yang ada di sekolah maupun aturan yang ada di rumah. Siapa yang tadi bangun jam 5 pagi? Tangan. Oke, setelah bangun, apa hal yang pertama kalian lakukan? Mbak Zena, merapikan tempat tidur. Benar, masa langsung makan habis buka mata langsung makan. Benar, merapikan tempat tidur. Terus apa? Habis itu mandi. Terus sarapan, benar. Apa lagi? Berangkat sekolah. Nah, sebelum berangkat sekolah biasanya kalian berpamitan kepada orang tua sambil bilang apa? Assalamualaikum. Sambil minta doa ya? Ya, berarti itu ya termasuk salah satu aturan yang ada di rumah. Tadi apa Mbak Zena? Pertama, merapikan tempat tidur. Terus sholat berjamaah. Habis itu mandi. Setelah selesai makan apa? Setelah selesai makan kalau anak yang baik apa? Setelah selesai makan. Habis itu sebelum berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua. Benar, itu salah satu aturan pagi hari yang kalian laksanakan di rumah. Terus kan habis pamitan ini ada yang jalan, ada yang diantar sama orang tua, ada yang naik sepeda nggak di sini? Nggak ada ya. Jalan kaki sama diantar ya. Setelah sampai naik sepeda. Oh ya. Terus ada kalau sudah sampai di sekolah, hal yang pertama kalian lakukan kalau ada bapak ibu guru di depan gerbang. Apa? Benar. Terus habis itu salam, bersalaman. Habis itu apa lagi? Habis itu masuk kelas. Sepatunya ditaruh di mana? Sepatunya ditaruh di sepatu. Terus pintar mengucapkan salam ketika masuk kelas. Pintar. Setelah itu apa lagi?
Waalaikumsalam. Ya tadi sudah ya pas masuk hafalan surat kita. Terus setelah itu kalau kalian jajan di kantin kan terus dimakan jajannya di kantin. Nah, sampahnya gimana? Sampahnya dibuang di tempat sampah. Pintar. Selain itu, kalau guru pas menjelaskan seperti ini, didengarkan, diperhatikan, jangan tinggal main sendiri, ngobrol sendiri, ya. Berarti sudah bisa menyebutkan tadi contoh aturan yang ada di sekolah maupun aturan yang ada di rumah. Sudah, coba contohnya apa? Aturan yang di rumah. Aturan di rumah. Contohnya apa? Yang pertama, merapikan tempat tidur dulu. Merapikan tempat tidur. Kepada orang tua, benar. Kepada orang tua. Terus sholat berjamaah. Apa saja? Mencuci piring setelah makan. Itu kalau pas hari Minggu membantu orang tua ya. Terus yang setelah mencuci piring setelah makan sebelum berangkat apa? Mandinya jalan otomatis ya. Kalau mandi kan yang paling utama adalah pemanasan kepada terus apa lagi? Udah? Yang aturan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah. Ya, mendengarkan. Guru. Terus apa lagi? Oke, meminta izin dulu, meminta izin. Membagi kalian empat orang untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang aturan yang ada di rumah beserta contoh-contohnya. Terus nanti kita kasih nama tugasnya kita adalah bunga norma. Nanti kalian menuliskan aturan-aturan yang ada di rumah tersebut di dalam daun-daun pada batang bunganya. Kalau di sini belum ada daunnya, kalian nanti menggambarkan daunnya terlebih dahulu. Habis itu diisi dengan aturan yang ada di rumah, ditulis itu di dalam daunnya, ya. Ya boleh sekarang berkelompok 4 orang hadap ke belakang. Yuk, Mas Dada sama Mas Haikal jadi satu kelompok sama Mas Alam sama Mas Ali. Jadi bawa ke sini. Terus sama Mas kerjanya di Yo, boleh. Mas Haikal ini jadi kelompoknya Alam sama siapa?
Nulisnya, kalau masih banyak, masih mau digambar juga apa daunnya di dalam batangnya boleh kalau masih cukup. Buat maju presentasi hasil diskusi kelompoknya yang pertama, terus nanti yang kedua kelompoknya Mas Alam setelah selesai Mbak Zena dan kawan-kawan presentasi di depan dilanjutkan dengan Mas Alam dan kawan-kawan ya, nanti presentasi juga hasil diskusi. Oke, boleh Mbak Zena, Mbak Nauradi, Mbak Nada sama Mbak Afifah. Nanti gantian ya disebutkan satu-satu ya. Banyak. Ya, didengarkan ya, yang lain coba didengarkan. 1, 2, 3.
diskusi. Iya. Yang pertama coba dengar Mas Arya, Mas Gilang, perhatikan. Yang pertama yang pertama mandi sebelum berangkat ke TPQ. Benar apa salah? Membersihkan tempat tidur, benar apa salah? Mencuci piring setelah selesai makan, benar apa salah? Tidak boleh bertengkar sama adiknya, benar? Benar. Berarti semuanya benar ya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya Mas Alam dan kawan-kawan. Ada Mas Jaja, ada Mas Haikal sama Mas Ali. Yang boleh maju. Aturan yang ada di rumah yang pertama, Sholat berjamaah. Yang kedua, tidak boleh bertengkar sama adiknya. Terus Mas Alam. Satu lagi Mas Jaja. ketika masuk rumah. Benar apa tidak? Ada yang salah? Nah, oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok Mas Alam dan kawan-kawan. Itu tadi tentang apa namanya, kalian sudah mendiskusikan tentang bunga normal. Di situ kalian menggambar daun di dalam bunga, di dalam batang bunga-bunganya. Kemudian kalian menuliskan aturan-aturan yang kalian laksanakan di rumah. Oke, selanjutnya aturan yang dilaksanakan di pagi hari itu contohnya apa? Aturan yang dilaksanakan di pagi hari contohnya apa? Bangun tidur, merapikan tempat tidur setelah bangun. Terus apa lagi? Sholat subuh. Kalau yang siang hari, ya. Siang hari apa? Ganti baju setelah pulang sekolah. Menjemur baju membantu ibu ya. Siang, benar. Kalau yang sore hari, mandi sore, benar. Ngaji. Apa lagi? Kita ketika mau mengaji. Kalau yang malam hari apa? Mengerjakan PR.
rumah juga masih. Setelah selesai berangkat Mbak Asia. Aturan yang ada di rumah berpamitan sebelum berangkat sekolah. Masih ada aturan yang ada di sekolah. Satu ada di sekolah mandi, di sekolah pada membuang sampah di tempat yang masih sat apa aturan yang ada di sekolah. Satu aja. Namanya apa Bapak Ibu dan teman-teman ketika bertemu. Satu lagi Mas Janis, sebutkan satu aja aturan yang ada di sekolah. Memanggil teman sesuai namanya. Oke, itu tadi pembelajaran hari ini kita tentang aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya tentang pendidikan Pancasila, kita akan belajar tentang aturan berpakaian, aturan bertutur kata, dan aturan berperilaku. Dan itu semua nanti ada aturannya. Kita akan belajar itu semua pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelumnya ketemu 1, 2, 3, ketemu 4, ketemu 5. Masih ingat biduan, bidu, dan bitri? Kita ya. 1, 2, 3. Biduan, bidu, bitri. Oke, terima kasih. Jangan lupa hasil belajar kita tadi dipelajari lagi dulu ya. Kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Rahimah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Krasa, Kabupaten Wonosobo. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Yuniati sebagai pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Dan saya juga bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Aidin Rahmawati. Beliau adalah guru kelas 2 yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Yuniati dan Ibu Aidi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Rahimah. Alhamdulillah baik juga. Bu Aidi gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Rahimah juga mudah-mudahan baik. Amin ya. Terima kasih hari ini akhirnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan supervisi akademik yaitu pasca observasi. Bu Aidin kemarin Bu Aidin telah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya juga melakukan observasi melihat semua proses pembelajaran yang telah Bu Aidin lakukan. Bagaimana perasaan Bu Aidin setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Awalnya nervous, deg-degan, terus tegang juga, tapi ya alhamdulillah semakin kesini sudah biasa dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Berarti pertama cemas yang lama-lama akhirnya cemasnya itu hilang ya Bu Aidin. Alhamdulillah berarti semuanya sudah berjalan baik. Iya. Mungkin bisa Bu Aidin ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu Aidin lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang Ibu Aidin dilakukan saat melakukan pembelajaran. Pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama keaktifan siswa, kemudian semua siswa
saya harapkan dapat mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Selain itu juga mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi siswa supaya nyaman dalam belajar. Kemudian strategi yang telah saya persiapkan, yang pertama adalah mempersiapkan modul ajar tentunya, yang kedua lembar kerja siswa, yang selanjutnya juga alat peraga yang sesuai dengan modul yang saya buat dan kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, juga metode diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu cooperative learning. Bukan akan ya, model belajar dilakukan dan sudah dilakukan. Jadi area pengembangan tadi terkait dengan pengelolaan kelas saat diskusi kelompok dan penggunaan strategi pembelajaran yaitu model cooperative learning. Ya Bu, menurut Bu Aidin sejauh mana area pengembangan yang Bu Aidin sampaikan tadi, apakah semuanya sudah berhasil dilakukan atau bagaimana ketika di dalam kelas itu? Menurut saya sudah berjalan cukup baik, namun yang masih ada beberapa kekurangan. Berarti sudah berjalan sesuai dengan rencana atau modul yang sudah Bu Aidin buat. Menurut Bu Aidin ada tidak hambatan atau kendala saat Bu Aidin melakukan pembelajaran di dalam kelas sehingga merasakan itu menjadi sebuah kekurangan? Iya, masih ada yang ketika siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, itu ada beberapa siswa yang kurang percaya diri. Kemudian saat diskusi kelompok juga belum bisa bekerja sama dengan baik, masih ada yang ngobrol sendiri, masih ada yang main-mainan sendiri. Jadi kan karena kelas 2 ya, jadi masih yang bekerja, yang mainan. Oh, jadi dalam presentasi itu hanya beberapa anak yang berbicara di depan kelas, dan ketika berdiskusi hanya beberapa anak yang bekerja. Ketika presentasi juga mereka terlihat tidak percaya diri. Dari hambatan itu atau kekurangan itu, menurut Bu Aidin, kira-kira apa sih yang membuat anak tidak percaya diri dan mengapa di dalam kegiatan kelompok itu tidak bisa bekerja sama semua, tidak bisa diskusi dengan baik? Mungkin menurut saya karena belum terbiasa berbicara di depan kelas, anak-anak terutama ya. Kemudian ketika berdiskusi juga masih mengandalkan teman yang lebih pintar, yang mau bekerja. Jadi mereka lebih mengandalkan siswa yang lebih pintar juga yang lebih mau bekerja. Berarti dalam diskusi kelompok itu hanya mengandalkan beberapa anak, presentasi tidak percaya diri. Nah, dari hal itu mungkin ada cara atau hal yang Bu Aidin lakukan untuk mengatasinya, Bu? Cara yang akan saya coba lakukan mungkin yaitu mengarahkan siswa saat diskusi kelompok dan presentasi, misalnya membagi peran dan tugas sehingga siswa itu mempunyai tugas yang sama rata. Selain itu juga membiasakan mereka berbicara di depan kelas. Ternyata bagus sekali loh ide Bu Aidin untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari apa yang sudah dilaksanakan di kelas, apakah Bu Aidin sudah merasa puas dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin? Alhamdulillah sih saya cukup puas karena tujuan pembelajaran yang saya laksanakan sudah tercapai. Kedepannya juga saya menginginkan hal yang lebih baik lagi, terutama dalam menambahkan konten belajar, juga
membimbing mereka supaya mereka lebih berani tampil di depan kelas, mengemukakan pendapatnya, juga lebih bekerja sama dalam diskusi kelompoknya semakin nggak cuma ada beberapa yang bekerja tapi semuanya bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. Bagian peran yang merata ya Bu. Tadi juga ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Aidin, sudah nampak ketika tujuan pembelajarannya juga tercapai. Lalu apakah ada hal-hal positif yang telah Bu Aidin lakukan selama proses pembelajaran di kelas tadi? Ada beberapa yang telah saya lakukan selama proses pembelajaran. Itu yang pertama, saya mengajar sesuai dengan modul yang saya buat, kemudian menggunakan diferensiasi konten. Selain itu juga menggunakan media pembelajaran yang konkret atau nyata sehingga siswa itu lebih tertarik dan mudah memahami apa yang mereka pelajari ketika pembelajaran tersebut. Oke, berarti sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, dari hal tersebut, apa sih rencana tindak lanjut Bu Aidin yang akan dilakukan dari proses pembelajaran tadi? Rencana saya ke depannya yang pertama itu akan mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Juga saya akan memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Bagus sekali Bu Aidin rencana yang akan dilakukan ke depannya. Nah, untuk mewujudkan rencana-rencana itu, apakah Bu Aidin membutuhkan bantuan orang lain atau siapa yang akan Bu Aidin minta bantuannya nanti? Tentu saja saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat seperti Bu Rahma misalnya, kemudian juga rekan guru hebatnya, dan juga dengan kepala sekolah tentunya. Memang untuk melakukan sebuah program yang menjadi lebih baik, kita perlu berkolaborasi dengan rekan guru dan juga dengan kepala sekolah ya. Saya sih siap ketika nanti Bu Aidin meminta bantuan dan semampunya saya itu kapan saja Bu Aidin membutuhkan, saya akan siap berkolaborasi. Nah, kira-kira Bu Aidin kapan akan melaksanakan rencana tadi Bu? Secepatnya Bu. Saya inginnya juga bisa terrealisasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi sudah tidak sabarnya menunggu cerita Bu Aidin di pembelajaran di kelas nanti yang tentunya akan lebih baik dengan tadi rencana-rencana perubahan hal positif yang akan dilakukan. Terima kasih Bu Aidin atas jawaban-jawabannya. Semoga pada pembelajaran yang akan datang proses pembelajarannya sudah berjalan baik. Nanti anak-anak sudah bisa berpresentasi dengan penuh percaya diri, bisa berdiskusi kelompok dengan membagi peran yang sesuai dengan kemampuan anak, dan tentunya itu menjadi harapan kita semua ketika pembelajaran menjadi bermakna dan berpihak pada murid. Baik, Bu Rahma, terima kasih juga. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan juga berpihak pada siswa sehingga siswa lebih nyaman, lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bagus sekali Bu Aidin. Baiklah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yuniati untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi. Silakan Bu Yuniati. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan umpan balik, pelaksanaan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk Bu Aidin, terima kasih atas kerjasama, terima kasih atas kolaborasinya, sudah mau membantu Bu Rahma untuk bisa menjadi guru. Mungkin besok akan menjadi next chapter CGP Angkatan 11 tahun 2012. Amin. Nah,
Kemudian untuk pelaksanaannya, terima kasih juga saya sudah melihat beberapa data dari Purwodadi, ada beberapa catatan juga. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bu Aidin untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Aidin. Baik, terima kasih Bu Yuniati atas umpan balik dan tanggapan yang diberikan terkait dengan kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuniati, kepada Bu Aidin atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.